Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, Rabbul Izzati wa Jalalah, Rabb yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita telah berada di bulan yang mulia, bulan Al-Muharram. Ini bulan haram yang terakhir. Sebelumnya Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Dan ini adalah bulan pertama di kalender Islam. Ikhwani fid din rahimanillakumullah, mungkin sebagian kita telah mengetahui sejarah bagaimana penanggalan ini di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya daerah kaum muslimin sudah menyebar, sudah sampai ke Syam, sampai ke Yaman, sehingga butuh surat menyurat. Terkadang surat itu tidak tahu kapan tanggalnya, kapan tahunnya, bulannya, kapan tahunnya, sehingga butuh untuk administrasinya. Jadi jelas ini kapan suratnya, ini akhirnya para sahabat. Ada yang mengatakan bahwasanya dimulai dari peristiwa ini, dan akhirnya sepakatlah dan ditetapkan oleh Amirul Mukminin bahwasanya mulainya adalah ketika hijrah. Itu mulai 1 Hijriah. Peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita kembali ke sirah, ke sejarah bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan mereka, itu tidaklah mudah. Mereka mengorbankan seluruhnya, harta mereka, bahkan sebagian hilang nyawa mereka. Ada beberapa mereka yang ketika sudah terjadi Bai'at Aqabah Kubra, itu di tahun ke-13 kenabian, maka turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Madinah atau Yathrib ketika itu menjadi babak baru dalam cahaya Islam. Karena ketika di Mekah mereka tidak merdeka. Mereka beribadah, terkadang mereka beribadah sembunyi-sembunyi. Pergi ke gunung-gunung bebatuan, barulah di situ mereka tenang beribadah.
Namun kalau mereka pergi ke Masjidil Haram, mereka akan mendapatkan penindasan dari pembesar kafir Quraisy, apalagi Abu Jahal. Maka setelah terjadi Bai'atul Kubra atau Bai'atul Aqabah kedua, beransur-ansur sahabat hijrah dari negeri kafir, karena ketika itu Mekah masih negeri kafir. Baru setelah Fathu Mekah baru menjadi negeri beriman. Itu makanya kata Nabi SAW, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah terjadi peristiwa Fathu Mekah. Karena terjadi peristiwa Fathu Mekah, Mekah ditaklukkan, sudah menjadi negeri kaum muslimin. Tidak ada lagi berhala-berhala yang berjumlah 300 lebih di Ka'bah. Mereka telah hidup dengan cahaya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang kita sampaikan, insyaallah sebelum kita lanjutkan pelajaran kita di matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu semangat juang mereka, bagaimana mereka mengendap-endap, ada sebagian lalu ada yang tertangkap, dikurung di jeruji besi, di penjara sampai mati. Ada sebagian yang lolos tetapi tertawan keluarganya, seperti Abu Salamah. Abu Salamah itu ketika hijrah bersaudara, sekeluarga dengan Ummu Salamah dan anak-anaknya, itu dicegat oleh kafir Quraisy, sehingga akhirnya mereka terpisah. Anaknya diambil oleh kerabatnya Abu Salamah. Kemudian istrinya Ummu Salamah tertawan, tidak bisa pergi, meninggalkan Mekah untuk hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Akhirnya Abu Salamah yang sendiri yang pindah, yang hijrah ke Madinah. Kisah yang lain yaitu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sebenarnya beliau bukan orang Romawi. Sebenarnya mereka aslinya keluarga mereka Sinan itu orang Arab. Jadi dahulu dia seorang hakim. Sinan itu ayah dari Suhaib, seorang hakim. Terjadi peristiwa peperangan, maka akhirnya negeri mereka ditaklukkan di bawah kekuasaan Romawi Timur, Bizantium. Sehingga kebiasaan perang ketika itu, negeri yang ditaklukkan menjadi negeri mereka, harta diambil menjadi ghanimah, tawanan-tawanan menjadi budak. Maka Suhaib ketika itu menjadi budak, jadi tawanan budak, lebih kurang 20 tahun. Terdengar oleh beliau ada orang yang kabar-kabar ada nabi yang diutus di Mekah. Setelah 20 tahun menjadi budak, akhirnya melarikan diri pindah ke Mekah dengan modal, tidak ada modal, dari nol, dengan kepandaian, kepiawaiannya, skill yang ada pada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Akhirnya jadi Ar-Rumi, dia dari kawasan Rum, Romawi Timur, itu makanya dinisbahkan Ar-Rumi. Maka dia pandai besi, bisa membuat pedang, tombak, baju besi, sehingga ada maisahnya dan menjadi seorang, termasuk orang yang kaya. Dan ketika dakwah sampai kepadanya, dia termasuk orang-orang yang mudah menerimanya. Ketika hijrah, dia juga dicegat oleh kafir Quraisy. Lalu dikatakan dengan dialog yang singkat, "Wahai Suhaib, dahulu engkau datang dari Romawi Timur Bizantium dengan tidak mempunyai harta. Sekarang engkau membawa harta-harta yang engkau telah berjaya sekarang. Tidak mungkin engkau membawa harta-harta yang engkau berusaha di sini ke Yathrib. Engkau bergabung dengan kaum Aus dan Khazraj, tidak mungkin." Lalu kata Suhaib,
bagaimana jika seandainya aku tinggalkan seluruhnya hartaku ini, apakah aku bisa hijrah? Maka ketika itu dikatakan oleh orang yang menawannya, yang mencegatnya, boleh, jika engkau meninggalkan seluruh hartamu, maka engkau boleh lewat, boleh hijrah atau pindah ke Madinah. Maka setelah sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun memuji Suhaib. Rabiha bai'a Suhaib. Rabiha bai'a Suhaib. Beruntunglah perniagaan Suhaib. Beruntunglah perniagaan Suhaib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwasanya asbabun nuzul turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 207, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebagian manusia itu mengorbankan jiwanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Maha penyantun terhadap hambanya. Jadi ayat ini berkenaan dengan Suhaib. Suhaib telah melakukan perdagangan yang beruntung. Dia tinggalkan seluruh hartanya untuk pindah ke Madinah. Coba kita, ikhwani fid din wa akhwati fillah, jika telah berusaha di sini disuruh pindah paksa, meninggalkan hartanya semuanya, ditinggalkan yayasan Baitul Izzah, tinggalkan kendaraan, mau Pak Ben? Awak lah contoh aja. Begitulah, ditinggalkan, sebagian mereka berpisah dengan keluarganya. Spirit hijrah itu yang kita ambil pelajaran, bagaimana mereka berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, berjual beli dengan Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka, para sahabat, mencari keuntungan dunia, mencari keuntungan ukhrawi, akhirat, bukan mencari keuntungan duniawi. Kalau kita perhatikan diri kita, mana yang kita lebih dahulukan? Apakah kita mendahulukan kepentingan akhirat atau kepentingan duniawi? Wal'iyazubillah. Begitulah keadaan keimanan kita dibandingkan generasi terbaik umat ini. Seluruh dengan seadanya meninggalkan negeri yang tidak tahu bagaimana apa yang akan dikerjakan, apa usaha yang akan dilakukan, berpisah dengan anak, berpisah dengan istri. Sebagian mereka tertawan, akhirnya dikurung, dijeruji, disiksa. Jadi mereka rata-rata, para sahabat itu mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, mencari waktu-waktu luang untuk hijrah ke Madinah. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan dengan perlengkapan musafir, dengan membawa peralatan pedangnya dan yang lainnya. Maka dia datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram, lalu berteriak, "Ya ma'syarul Quraisy, wahai penduduk Quraisy, orang-orang Makkah," dipanggilnya, "aku akan hijrah ke Yathrib. Jika ada yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, silahkan hadang aku." Begitu kata. Jadi kalau Umar memang dia seorang kesatria, terang-terangan, Al-Faruq, itu makanya gelarnya Al-Faruq, karena sebagai pembeda dari dakwah. Kalau kita belajar sirah, dakwah yang sirriyah, yang sir, ke dakwah terang-terangan. Itu ketika Umar bin Khattab memeluk cahaya Islam. Adapun Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui, sudah turun perintah dari Rabbuna Jalla wa Ala, maka di siang hari yang bolong didatanginya Abu Bakar As-Siddiq padahal Abu Bakar sebelumnya sudah ingin hijrah, tetapi kata Nabi, tunggu. Bagaimana kisahnya?
kita sudah mengetahuinya, kisah yang sangat luar biasa yang para ulama kita mengabadikan perjalanan tersebut. Dikejar-kejar, Suraqah bin Malik juga mengejarnya, kemudian sembunyi di gua, dan akhirnya sampailah pertama kali di Kuba, membangun masjid yang pertama, usisu ala taqwa. Kemudian setelah itu baru sampai ke Madinah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, maka bergembiralah penduduk Madinah. Sebagian perempuan ada yang melihat Nabi naik ke atas, ada rumahnya itu ada atasnya, ada sebagian yang memanjat pohon kurma, lalu mereka bergembira, bertakbir dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, seolah-olah Madinah bercahaya, Madinah Munawwarah. Tetapi kebalikannya, kata Anas bin Malik juga meriwayatkan, ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah Madinah gelap, seolah-olah Madinah gelap. Itu sedikit pelajaran bagi kita tentang hijrah, peristiwa hijrah. Permasalahannya bukan ucapan tahun baru dan segala macam, tetapi pelajaran waktu telah kita singgung di pekan yang lalu. Alangkah cepatnya waktu, sekarang sudah di tahun 1446 Hijriah, berarti kita dekat dengan kematian. Bagi yang belum nikah, cepat-cepat. Ini motivasi. Nanti di slip sama yang sudah nikah, nambah dia gimana? Itu semangat itu, supaya Abu Imran semangat. Besok nggak mau datang awak tarikan itu. Astagfirullah. Masya Allah. Itu selingan. Kalau serius kali nanti apa pula, tegang pula kan. Taib. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, sekarang tentang bagaimana Asyura, karena kita dekat Asyura, kita singgung sedikit berapa keutamaan puasa Asyura. Kita singgung yang pertama, yaitu bahwasanya puasa di bulan haram itu memiliki keutamaan. Karena Nabi SAW bersabda, khairus siyam ba'da Ramadan asyam syahrul muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, Syahrullah al-Muharram. Jadi Allah menggandengkan nama bulan tersebut dengan nama Allah, Syahrullah, bulan Allah al-Muharram. Kemudian juga menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Dari Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yukaffiru sannatal madiyah, itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan keras menjaga puasa ini. Puasa ini bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertekad menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bahwasanya terdengar kabar bahwasanya orang-orang ahlul kitab juga berpuasa di hari 10 Al-Muharram, Asyura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya di tahun depan masih bersua dengan bulan Al-Muharram di tahun depan, maka kata Nabi SAW akan berpuasa di tanggal 9-nya Tasu'a dan Asyura untuk menyelisihi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Di riwayat yang lain bahwasanya alasan mereka untuk berpuasa orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, karena Nabi Musa alaihissalam selamat dari dikejar-kejar oleh kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kata Nabi SAW, kita lebih berhak daripada mereka terhadap Musa alaihi salam. Jadi kita lebih berhak dibandingkan mereka, karena mereka tidak beriman kepada Nabi setelahnya. Mereka menuduh Nabi Isa, terutama orang Yahudi, menuduh Nabi Isa adalah hasil anak zina. Dia mengatakan seperti itu, dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kita lebih berhak kepada Nabi yang terdahulu? Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada seluruh para al-anbiya wal mursalin. Kita beriman kepada mereka semuanya. Taib. Jadi itu kegigihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana tadi bahwasanya puasa Asyura ini adalah wajib sebelum diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat. Di sebelum turun perintah untuk berpuasa Ramadan wajib 1 bulan di tahun kedua Hijriah, maka puasa Asyura itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin ketika itu. Baru setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala menjadi sunnah. Semangat para sahabat, terutama sahabiyah, sahabat wanita di hari Asyura, mereka mengajarkan anak-anak mereka yang belum baligh untuk berpuasa, melatih mereka. Dan apabila ada yang menangis karena lapar, haus, lapar, mereka ada mainan, membuat mainan diberikan kepada anak-anak tersebut sehingga lupa dengan laparnya, berpuasalah sampai matahari terbenam. Nah, itu dari generasi sahabat, terutama sahabat wanita, mengajarkan anak-anak mereka untuk berpuasa Asyura. Sebagian sahabat, bukan sahabat tapi di generasi setelahnya, tabi'in, lupa namanya, dia berpendapat bahwasanya ketika safar dia tetap berpuasa Asyura. Ketika safar tetap berpuasa Asyura. Katanya karena tidak bisa diqadha, tidak bisa diganti. Apabila terluput, maka insya Allah di tahun depan lagi. Jadi tahun 1446 Hijriah tidak bisa diqadha, tahun depan lagi 1447 Hijriah insya Allah, jika umur masih panjang. Adapun puasa Ramadan, ulama ini mengambil uzur, rukhsah, keringanan, dia berbuka. Ingat kita firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Jadi apabila di antara kamu sakit atau dalam keadaan safar, boleh berbuka dan diganti di hari yang lain. Nah, itu bagaimana kegigihan mereka dengan puasa Asyura. Kalau di penanggalan sekarang sudah masuk 5 Al-Muharram, berarti Senin dengan Selasa. Tetapi kalau ikut salah satu ormas, karena pengumuman sebagian ormas melihat hilal itu di hari Senin, berarti puasanya Selasa dan Rabu. Terserah mana yang kita inginkan. Jangan perang pula di medsos. Ini yang benar katanya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini memang dia kita itu pula zamannya seperti itu, berbantah-bantahan, la haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan keutamaan berpuasa Asyura dan Tasu'a 9 dan 10 Al-Muharram. Taib, kita lanjutkan pelajaran kita di matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sekarang kita pertemuan yang ke-13. Fadhal. Poin yang ke-42 lagi. Taib. Berkata Abu Ja'far, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala,